Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Sani Kusuma beserta dua rekan saya, Adi Kurniawan dan Indra Juliansa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Implementasi Sistem Notifikasi Jadwal Mengajar Berbasis Android. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu adalah apa itu sistem notifikasi jadwal mengajar. Sistem notifikasi jadwal mengajar yaitu fitur notifikasi yang dimiliki smartphone Android yang mampu membantu menampilkan jadwal pelajaran bagi mahasiswa dan dosen. Selain itu, notifikasi akan mengingat jadwal pelajaran mahasiswa dan mengingatkan dosen jadwal mengajarnya sebelum jadwal pelajaran berlangsung. Dosen akan memberikan konfirmasi kehadiran masuk melalui fitur notifikasi ini, yang nantinya akan muncul di notifikasi mahasiswa berupa jadwal yang harus diikuti dan status kehadiran dosen yang bersangkutan. Jadi sistem notifikasi jadwal mengajar ini membantu mahasiswa dan dosen menampilkan jadwal mata kuliah pada hari tersebut atau pada jam yang tersebut. Selain itu, sistem notifikasi jadwal mengajar ini mengingatkan dosen jadwal mengajarnya sebelum jadwal pelajaran berlangsung. Jadi sistem notifikasi ini akan memberikan notifikasi kepada dosen bahwasanya akan ada mata kuliah pada jam tersebut. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa dosen lupa akan jadwal mata kuliah yang harusnya dia masuk pada jam tersebut, karena aplikasi ini akan memberikan notifikasi jadwal mata kuliah yang harus diberikan kepada mahasiswa. Lalu konfirmasi kehadiran masuk melalui fitur notifikasinya. Nah, jadi jikalau dosen tidak bisa masuk atau berhalangan masuk pada jam tersebut, maka dosen akan memberikan notifikasi bahwasanya dia tidak bisa masuk dan langsung mendapatkan notifikasi si mahasiswa tersebut bahwasanya dosen yang bersangkutan tidak bisa masuk pada jadwal tersebut. Lalu ke slide selanjutnya di sini yaitu manfaat implementasi sistem notifikasi jadwal mengajar berbasis Android. Nah, di sini ada 3 manfaat mengimplementasikan sistem notifikasi jadwal mengajar berbasis Android, yaitu yang pertama, personal, manfaat untuk personal. Yang kedua, manfaat bagi lembaga. Yang ketiga, manfaat untuk universitas. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pengimplementasian ilmu selama perkuliahan. Nah, selama kita berkuliah, kita mendapatkan materi-materi yang telah diajarkan oleh dosen. Disinilah saatnya materi-materi selama perkuliahan kita implementasikan dan buat implementasi sistem notifikasi ini. Lalu menambah pemahaman dan pengalaman. Nah, di sini juga ajang untuk menambah pemahaman dan pengalaman bagi mahasiswa untuk pembuatan sistem notifikasi jadwal mengajar di Universitas Kuningan. Lalu yang selanjutnya, manfaat bagi lembaga, menambah referensi sebagai bahan penelitian bagi universitas yang lebih mendalam pada masa yang akan datang. Jadi ini sistem implementasi notifikasi jadwal mengajar ini bisa jadikan referensi atau bahan penelitian bagi universitas jika mana di masa yang akan datang akan menggunakan sistem notifikasi ini. Jadi universitas tinggal lihat referensi dan jadikan bahan penelitian dan tinggal diimplementasikan. Lalu yang terakhir, manfaat bagi universitas, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan untuk mempermudah pemberitahuan jadwal pelajaran. Nah, ini diharapkan dapat diterapkan karena ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Jadi jika sudah diterapkan sistem ini, jadi tidak ada kata di PHP kan lagi sama dosen. Jadi kan selama ini kita kan masih tetap aja
kadang di PHP-kan oleh dosen. Kita udah siap-siap dari rumah, udah mandi segala macam, kita datang ke kampus, dosennya nggak ada kabar. Ketika kita pulang, dosennya malah datang, kita kan rugi juga. Jadi jika sudah ada aplikasi ini dan diterapkan di universitas, tidak ada lagi lah diharapkan di PHP-kan oleh dosen. Selanjutnya, dosen dapat melihat jadwal mengajarnya. Nah, tidak selamanya dosen ingat dong tentang jadwal mengajarnya. Di sini, di implementasi sistem notifikasi ini, dosen juga bisa melihat jadwal mengajarnya ataupun mendapatkan notifikasi bahwasannya ada jadwal mengajarnya tersebut gitu. Lalu dosen akan mendapat pengingat setiap jadwal mengajarnya. Nah, seperti itu. Akan terus dapat jadwal mengajarnya, kecuali pada tanggal merah ataupun apa itu, dia tidak akan mendapatkannya. Lalu dosen juga lebih mudah melakukan konfirmasi kehadiran kepada mahasiswa. Nah, dosen juga bisa memberikan notifikasi bahwasannya saya tidak bisa masuk pada jam mata kuliah yang di kelas tersebut, dan itu mengurangi tingkat ketidakefisienan jadwal mengajar gitu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Langsung saja ke tujuannya. Tujuan aplikasi dibuat ini yaitu untuk mengimplementasikan sebuah notifikasi ke dalam Android dengan menggunakan Android Studio dan MySQL sebagai database-nya, sehingga notifikasi tersebut dapat digunakan oleh mahasiswa dengan menggunakan smartphone. Nah, untuk tujuan yang kedua itu dapat mengimplementasikan sebuah sistem notifikasi yang baik. Oke, di sini saya menggunakan satu metode, di mana metode itu disebut dengan waterfall, atau dalam bahasa kitanya itu air terjun. Di mana waterfall itu terdiri dari 5 bagian atau 5 tahapan. Yang pertama itu adalah analisis, yang kedua itu adalah desain, yang ketiga adalah implementasi, yang keempat testing, dan yang kelima maintenance. Di mana kelimanya itu saling berhubungan. Ketika analisis sudah jalan dengan benar, selanjutnya adalah desain, di mana desain berjalan dengan baik, dan seterusnya ke implementasi, di mana di implementasi ada sebuah kesalahan, maka kembali lagi ke awal. Seperti itu. Saya akan menjelaskan metode pengumpulan data yang saya terima, yaitu yang pertama saya melakukan observasi, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah referensi dari berbagai sumber. Observasi itu kita dilakukan kepada mahasiswa atau dosen yang bersangkutan ketika jadwal mengajar telat atau mahasiswa sering telat. Terus yang kedua itu adalah wawancara. Wawancara itu kita melakukan sebuah wawancara kepada pihak lembaga di mana yang menyesuaikan jadwal pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah referensi dari berbagai sumber. Terima kasih. Dari sini saya akan menjelaskan flowchart atau alur sistem. Dimulai dari lalu menginputkan jadwal. Jika jadwal dosen sesuai, maka akan disimpan jadwal tersebut. Jika jadwal tersebut tidak sesuai, maka akan diinputkan ulang. Lalu setelah disimpan jadwal tersebut, maka jadwal tersebut akan di-broadcast-kan. Jika status pengajar tidak dapat atau berhalangan hadir, maka akan diinputkan alasan, lalu di-broadcast-kan. Jika status pengajar dapat masuk, maka akan di-broadcast-kan. Lalu setelah itu selesai akhir dari sistem atau alur sistem tersebut. Lalu untuk analisis kebutuhan pengembang, yaitu ada prosesor Intel 5, lalu ada AMD Radeon Graphics, RAM 4GB, harddisk 1 TB, Windows 10, dan IDE Android Studio .35.
Lalu untuk analisis kebutuhan perangkat keras pengguna, yaitu handphone minimal Android versi KitKat atau Android 4.4, lalu RAM 1 GB dan storage 4 GB.